ketika Presiden Soekarno pada waktu itu akan menjanjikan melaksanakan syariat Islam di kemudian hari, sampai meninggalnya syariat Islam itu tidak dilaksanakan. Deklarasi pembentukan Jundullah. Deklarasi pembentukan Jundullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini masih tentang Erwan Saad yang telah mendeklarasikan tentara Allah. Dengan penanggung jawab. Erwan Saad. Semenjak mendeklarasikan tentara Allah di Kabupaten Bandung Barat dan videonya viral di sosial media, Erwan Saad menghilang seperti ditelan bumi, dan sekarang channel YouTube-nya juga ikut menghilang. Banyak publik yang merasa kehilangan karena kabar dan informasinya lenyap semenjak deklarasi tentara Allah. Jadi saya mohon kepada Bapak Erwan Saad yang terhormat supaya menyerahkan diri Anda kepada pihak kepolisian, agar pihak kepolisian, MUI, dan publik tahu kebenarannya, apa maksud dan motif deklarasi tentara Allah. Begitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Bapak Erwan Saad segera menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada waktu ini saya diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya. Saudara sekalian, kenapa Indonesia ini yang kemerdekaannya dilakukan oleh para ulama, para mujahid, para santri, para kiai, para habaib, dan mereka menumpahkan darah di bumi ini sehingga Indonesia ini menjadi merdeka melawan penjajah pada waktu itu Belanda, Jepang, dan Inggris serta Portugis. Dan Belanda adalah penjajah yang begitu lama, kurang lebih 350 tahun. Saudara sekalian, tapi kita melihat dari sejarah ataupun waktu sampai saat ini, Indonesia bisa kita perhatikan negara ini yang diperjuangkan oleh takbir para ulama, para santri, para kiai, para habaib menjadi kacau balau. Kenapa ini? Saudara sekalian harus mengerti, harus paham kenapa sampai terjadi seperti itu. Itu adalah bukti dari firman Allah di dalam Al-Quran surat ke-50 atau surat Qaf ayat ke-5. Saya bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Inilah saudara sekalian, Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa kekacauan suatu negara, suatu keluarga, suatu masyarakat, malah dunia itu diakibatkan karena mereka mendustakan kebenaran yang datang dari Allah. Ini saudara sekalian. Nah, oleh karena itu kita umat Islam di Indonesia harus bangkit menghadapi kenyataan seperti ini. Kedustaan yang pertama dilakukan oleh umat Islam yang notabene menjadi presiden Indonesia pertama dan seterusnya berserta para pejabatnya
adalah pengkhianatan terhadap Piagam Jakarta yang pada waktu itu Panitia 9 sudah mensepakati bahwa Indonesia ini akan memberlakukan syariat Islam bagi umat Islam. Inilah saudara sekalian, kita bisa mengerti, bisa paham bahwa kehancuran suatu negara, bahwa kekacauan suatu negara yang dimana mereka penduduknya mayoritas Muslim, tetapi kalau mereka mengkhianati ajaran Islam, mereka mendustakan ajaran Islam, pasti itu akan terjadi berbagai macam persoalan di negeri ini. Saudara sekalian, kaum muslimin dari para ulama, para kiai, para habaib sudah memperingatkan masalah ini, tetapi karena selalu mendustakannya, ketika Presiden Soekarno pada waktu itu akan menjanjikan melaksanakan syariat Islam di kemudian hari, sampai meninggalnya syariat Islam itu tidak dilaksanakan. Makanya saudara kita di Aceh terus melawan, dan ternyata sekarang Aceh memberlakukan syariat Islam walaupun di provinsinya, saudara sekalian, itu sudah lumayan. Nah, Allah mengatakan, saudara sekalian, di dalam Quran surat ke-17 atau surat Bani Israil ayat ke-16, Allah mengatakan seperti ini. Ini di dalam terjemah tafsiriyah yang disusun oleh Dr. Muhammad Talib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kami, kata Allah, hendak menghancurkan suatu negeri, kami jadikan orang-orang yang suka berbuat sesat di negeri itu sebagai pemimpin. Nah, inilah saudara sekalian. Jadi Allah mengatakan, kalau pemimpin suatu negeri itu berbuat sesat, lalu pemimpin itu berbuat zalim kepada rakyatnya di negerinya, akibat perbuatan rusak pemimpin mereka, turunlah azab Allah kepada mereka, dan Allah hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Inilah saudara sekalian. Oleh karena itu banyak pengamat di mana-mana, termasuk di Indonesia ini, mengatakan bahwa Indonesia diambang kehancuran. Kenapa? Karena pemimpinnya tidak melaksanakan kebenaran yang datang dari Allah. Saudara sekalian, sudah suatu contoh. Filipina yang dulu adalah 100% penduduknya Muslim dan dipimpin oleh Kesultanan Islam pada waktu itu, tetapi menjadi habis sekarang ini, menjadi hancur. Singapura yang notabene mereka juga adalah Muslim dan berjumlah 85% Islam, sekarang tinggal 15%, hancur itu. Inilah bukti saudara sekalian, kalau pemimpinnya berbuat sesat dan menzalimi rakyatnya. Saudara sekalian, yang berbahaya dari kehidupan umat Islam ini, kaum muslimin dihancurkan oleh kaum muslimin itu sendiri. Inilah saudara sekalian, dan dikenal dalam Islam, orang yang menghancurkan Islam dan dia mengaku umat Islam itu adalah orang munafik. Nah, orang munafik ini saudara sekalian, orang munafik ini bukan saat ini ada, bukan saat ini bergerak. Dari dulu, dari zaman para nabi, para rasul, mereka bergerak untuk menghanyutkan negaranya, menghabiskan penduduknya, supaya mereka menjadi murtad, supaya mereka kaum muslimin menjadi hancur. Dan mereka bekerja sama dengan orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani yang musyrik, yang sesat, dan orang-orang yang ateis seperti PKI, ataupun orang-orang yang pluralis yang membenarkan semua agama, termasuk juga LGBT, saudara sekalian. Itulah kawan-kawan orang munafik untuk menghancurkan negaranya sendiri, menghancurkan Islam dari dalam Islam itu sendiri. Hati-hati saudara sekalian, orang munafik ini berkeliaran di mana-mana, terutama di bumi Indonesia ini yang mayoritas adalah umat Islam. Allah mengatakan saudara sekalian,
Al-Quran surat kedua atau surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman, saudara sekalian. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar, saudara sekalian. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta kepada Allah. Dan bila dikatakan pada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Saudara sekalian, ada kaum muslimin di Indonesia munafik apa bukan? Camkan itu, munafik apa bukan? Kalau Anda bukan munafik, bangkit untuk menegakkan syariat Islam di bumi ini. Lawan setiap orang yang melawannya, saudara. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat ke-42 ayat 13. Allah menyuruh supaya kita tegakkan syariat Islam ini, tegakkan agama Allah ini. Jangan menjadi munafik. Jangan orang mengatakan bahwa menegakkan syariat Islam itu sulit. Tidak sulit, saudara sekalian. Kalau kita tidak munafik, kalau kita tidak musyrik kepada Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat ke-42 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama Allah ini, tegakkanlah syariat Islam ini, kata Allah, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Saudara sekalian, Anda umat Islam masih mau berpecah belah di bumi Indonesia ini? Saya yakin kalau Anda mempunyai niat ingin berpecah belah di bumi Indonesia ini, yang notabene mengaku sebagai muslim, pasti tidak akan tegak syariat Islam ini. Kalau Anda tetap mau berpecah belah, bagi saudara sekalian, bersatu. Allah mengatakan selanjutnya di dalam Al-Quran, amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Taubat, saudara. Taubat sekarang. Taubat. Saya mengajak diri saya sendiri dan mengajak saudara semua. Taubat sekarang dari kemusyrikan, taubat dari kemunafikan. Kita bangkit bersatu, tegakkan agama Allah di bumi ini.